Jadi apa sih next level rendering? Jadi kita akan membahas mengenai rendering secara cepat. Jadi yang pertama kita bikin 3D-nya dulu di aplikasi SketchUp, lalu di render menggunakan AI re-render. Jadi AI re-render ini ada di websitenya, teman-teman bisa langsung akses nanti eh, yang akan saya jelaskan di materi berikutnya. Perkenalkan dulu, saya narasumber Sabrina Octavia Rahayu dengan email dan nomor telepon serta LinkedIn yang sudah tertera di bawah sini. Untuk lisensi dan sertifikasi, saya memiliki sertifikat mengenai dasar K3, terus sertifikat MBKM di proyek apartemen Astana Kemang, lalu sertifikat pengabdian masyarakat, dan sertifikat pelatihan BIM atau Building Information Modeling. Untuk pengalaman kerja, saat ini saya sedang bekerja di PT Rezeki Mekanik Indonesia sebagai instruktur arsitektur dan sipil. Dan juga sebelumnya saya sempat magang di PT Sintesis Kreasi Bersama. Tentang Dokter Mekanik Academy, yaitu adalah pelatihan resmi di Indonesia yang terdaftar sebagai lembaga pelatihan kerja atau LPK di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, dan juga lembaga kursus dan pelatihan LKP di bawah Kementerian Pendidikan. Jadi dokter mekanik ini berfokus pada pengembangan keterampilan teknik modern berbasis industri, khususnya di bidang teknik dan engineering. Dokter Mekanik Academy ini juga menjalin kerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi tingkat nasional dan internasional. Untuk di sebelah kanan itu merupakan tampilan dari website resmi Dokter Mekanik. Teman-teman bisa langsung akses untuk cari tahu info lebih lanjut mengenai Dokter Mekanik Academy. Apa itu render? Jadi mungkin bagi sebagian teman-teman yang bukan arsitek, render itu kata yang asing atau mungkin belum pernah dengar. Nah, tapi kalau di arsitek, render itu adalah bagian penting dalam visualisasi arsitektur dan desain. Kayak contohnya gambar yang ada di samping, itu kan dia ada yang sebagian masih dalam bentuk sketsa tangan, masih polos. Tapi di sebelah kanannya itu gambar yang sudah terlihat realistis, terlihat nyata desainnya. Jadi terlihat tekstur dari karpet, dari kayu, dari sofa, daun, dan lain sebagainya. Dan untuk membuat gambar menjadi realistis itu biasanya membutuhkan perangkat lunak yang berat spesifikasinya. Jadi membutuhkan spek laptop atau device yang memadai. Jadi kendala umumnya itu yang biasanya dirasakan oleh anak-anak arsitek itu tuh waktu rendernya lama. Terus juga perlu spek PC yang tinggi karena nanti akan nge-lag gitu kalau pakai spek PC yang rendah. Terus juga skill software renderingnya tuh harus kompleks. Nah, lalu dari permasalahan yang ada di atas itu ada solusinya. Teman-teman bisa menggunakan AI re-render. Jadi AI re-render ini website untuk teman-teman merender secara realistis, secara cepat. Jadi visual yang menarik itu tuh sangat berpengaruh pada presentasi desain. Namun banyak yang terkendala waktu, terus juga perangkat dan skill teknis. Jadi AI ini hadir sebagai solusi untuk mempercepat jadi lebih instan dalam membuat visualisasi tampak lebih nyata. Apa itu AI render? Jadi AI render itu teknologi berbasis AI untuk meningkatkan kualitas gambar. Dan kedua, itu berfungsi untuk mengubah gambar yang sederhana menjadi visual yang realistis. Contohnya seperti gambar yang ada di samping. Terus bisa bekerja dari screenshot dari aplikasi SketchUp, terus clay render, dan line drawing. Jadi teman-teman mungkin punya gambar yang masih polos, sketsa tangan yang belum terlihat realistis, itu bisa langsung di-input ke AI render. Jadi AI itu nggak selalu membuat dari nol, tapi itu bisa membantu kita
untuk meningkatkan kualitas visual yang sudah ada. Jadi bahkan model sederhana tuh bisa terlihat profesional. Nih, ini adalah perbandingan rendering aplikasi SketchUp dan V-Ray. Nah, kalau SketchUp itu kan masih tampak polos gitu ya, bantal warnanya putih, kasur warnanya putih, nggak ada teksturnya, kayak ya udah bentuknya aja gitu. Tapi kalau di import ke V-Ray, V-Ray ini adalah aplikasi render. Tapi untuk membuat V-Ray tampak lebih nyata, itu tuh setting lightingnya tuh perlu yang kompleks, terus materialnya dan lain-lainnya. Jadi teman-teman juga harus belajar lebih dalam lagi, melihat tutorial-tutorial di YouTube atau dari mentor seperti itu. Tapi kalau AI render itu tuh lebih cepat, terus minim settingan teknis. Jadi teman-teman sekali lihat itu udah langsung ngerti cara pakainya. Jadi nggak perlu belajar lebih lama gitu. Hasilnya tuh instan dan variatif. Jadi bagaimana sih workflow-nya? Workflow-nya itu yang pertama teman-teman modeling dulu di SketchUp. Buat modelnya, misal mau buat kamar nih, bikin dulu layout kamarnya. Setelah itu diekspor ke software render, diekspor dalam bentuk JPEG atau apapun itu. Terus disetting material dan lighting. Terus renderingnya lama dan post production. Terus juga proses ini tuh cukup panjang dan biasanya bottleneck ada di tahap setting dan rendering yang memakan waktu. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini penjelasan mengenai tools AI populer yang biasanya teman-teman arsitek itu gunakan. Yang pertama itu ada Midjourney. Dan kedua ada Stable Diffusion, terus D5 Render AI. Nah, untuk D5 Render AI ini tuh dia aplikasi yang menggunakan fitur AI di dalamnya, tetapi juga teman-teman bisa men-setting secara manual. Jadi bisa disetting secara manual dan nanti dibantu hasilkan dengan AI. Terus ada Cray AI dan Photoshop AI. Jadi setiap tools itu punya kelebihan masing-masing, jadi nggak perlu menguasai semuanya, cukup pilih sesuai kebutuhan. Jadi semisal teman mau pakai yang D5 silahkan, mau pakai yang Midjourney juga silahkan, dan ada AI yang lainnya juga. Ini merupakan before after dari AI re-render, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kalau yang di sebelah kiri itu masih gambar yang biasa aja gitu, masih polos, belum ada teksturnya. Tapi yang di sebelah kanan itu sudah ada hasilnya. Jadi ini merupakan tampilan dari aplikasi pre-render seperti ini. Di sini teman-teman bisa memilih type dari konsep teman-teman juga dan stylenya bisa dilihat di sini. Terus juga teman-teman bisa menambahkan details dari mataharinya, terus dari vegetasinya, langit, dan landscape, terus ada materialnya. Terus teman-teman bisa input prompt di bawah sini. Tipsnya apa sih dalam render di area render ini? Yang pertama itu gunakan kata kunci yang spesifik. Terus tambahkan stylenya, misal minimalis atau industrial atau tropical. Lalu tambahkan lightingnya seperti sunsetnya, daylightnya atau soft light. Lalu promptnya, jadi prompt ini adalah kunci utama hasil AI, semakin jelas dan spesifik, jadi hasilnya nanti akan semakin bagus. Tips maksimalkan hasil yaitu gunakan model yang clean. Jadi modelnya tuh harus yang rapi, jangan ada garis-garis yang tidak terpakai, itu nanti akan mempengaruhi hasil render teman-teman. Terus gunakan sudut kamera yang menarik, misal dari tampak atas atau tampak bawah atau tampak perspektif samping, dan juga hindari model terlalu yang kompleks. Jadi yang simple-simple aja dulu teman-teman bisa coba, dan kombinasikan AI dengan editing manual. Jadi gak sepenuhnya hasil dari AI. Jika memang masih kurang memuaskan,
itu bisa di setting manual dari aplikasi editing lainnya. Dan AI itu tetap membutuhkan input yang baik, komposisi dan kualitas model sangat berpengaruh. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Yang pertama itu kelebihan itu cepat. Pokoknya dia tuh cepat, karena kan instan ya, tinggal input prompt aja, terus pilih stylenya, juga hemat biaya dan mudah digunakan. Kekurangannya itu nggak selalu akurat. Kadang misalkan kita bikin pintu, tapi ternyata yang kedeteksi dia itu tuh jendela. Nah, jadi harus benar-benar diperhatikan dan harus melakukan trial and error. Terus kontrol detail itu terbatas. Jadi AI itu bukan mengganti sepenuhnya, tapi alat bantu yang sangat powerful jika digunakan dengan benar. Jadi teman-teman jika memang membutuhkan presentasi ke klien yang mendesak, itu tuh bisa menggunakan AI render render ini. Sekian presentasi dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung input pertanyaannya di public chat. Nah, nanti akan saya jawab sebisa saya. Sedikit informasi tambahan, teman-teman, AMPRI ini secara rutin menyelenggarakan webinar, diskusi keilmuan, serta program peningkatan kompetensi dan sertifikasi yang dapat diikuti oleh para anggotanya. Bergabung sebagai anggota APRI, teman-teman bisa mendapatkan banyak benefit, mulai dari akses ke diskusi, kebutuhan hingga ke pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Kalau teman-teman berminat gabung jadi anggota APRI, informasi keanggotaannya bisa langsung dicek di website APRI. Ini ada di sini, teman-teman bisa screenshot dan nanti atau mau di-scan barcode-nya. Kalau masih bingung, tim APRI juga siap bantu untuk proses pendaftarannya.
untuk melatih skill teman-teman dan menambahkan pengalaman serta wawasan. Teman-teman bisa langsung mengakses course gratis yang sudah saya taruh di kolom chat. Itu nanti jika teman-teman sudah mengisi course-nya dan memperoleh sertifikat, itu sertifikatnya bisa digunakan sebagai pengalaman teman-teman yang bisa ditaruh di sosial media seperti LinkedIn maupun Instagram. Sekian materi webinar pada hari ini. Terima kasih buat yang sudah bergabung pada hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.